Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Roset Barbershop. Masih bersama saya Temi Pratama. Kali ini saya kedatangan customer. Kebetulan beliau adalah seorang guru dan sekarang kita langsung kenalan aja. Oke, perkenalkan nama saya Henry dan saya seorang guru. Udah kayak gitu kan? Guru di mana, Pak? Kebetulan mengajar di SMA Negeri 2 Kebumen. Terkenalnya dengan Semanda Kebumen. Oh, Semanda Kebumen. Udah berapa lama mengajar di SMA Negeri 2 Kebumen? Kurang lebih sejak tahun 2015 ya, berarti ya sekitar 4 tahun lebih. Udah cukup lama ya, Pak? Cukup lama ya. Oh, emang SMA Negeri 2 Kebumen banyak juga sih langganan siswa-siswanya yang pada foto rambut di sini, dan katanya sih ada yang cerita kalau misal Pak Henry ini di sekolahan dipanggilnya lo. Itu emang benar Pak kayak gitu? Ya, yang namanya siswa ya pasti adalah kasih nama panggilan guru seperti itu. Oke. Ya, cuma memang ada beberapa yang manggil saya Lord. Sejarahnya gimana tuh Pak? Kok bisanya seorang guru dipanggil Lord? Ini tidak lepas dari seorang Didi Kempot ya, karena saya juga fans beratnya Didi Kempot. Selain itu kalau anak ada yang bandel dikit kan tak suruh nyanyi Didi Kempot, makanya saya dipanggilnya Lord. Oh iya, berarti sejarah dipanggilnya Lord karena kalau misal Anda ngasih hukuman ke anak didik suruh nyanyi lagu Didi Kempot gitu ya? Iya dong, pokoknya kalau kayak lagu dangdut kayak gitu. Iya. Oke, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Pak. Ya. Kita kan tahu bahwa saat ini kan kita sedang menghadapi yang namanya pandemi global Pak, ada COVID-19. Jadi sebutkan tantangan terbesar Anda sebagai seorang guru dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Jadi gini ya, di era COVID seperti ini untuk pembelajaran kita sebut sebagai PJJ ya, atau pembelajaran jarak jauh, di mana pembelajarannya tidak lagi menggunakan moda luring. Luring itu artinya tatap muka, tapi dengan menggunakan moda daring dengan online. Nah, untuk sekolah kami, sekolah saya SMA Negeri 2 Kebumen itu menggunakan aplikasi namanya Microsoft Teams. Nah, di tim ini jadi anak absen, mengerjakan tugas, mempelajari materi, ngobrol dengan guru, semuanya ada Seperti itu. Lalu ada tantangannya nggak Pak? Ini kan sistem baru ya? Ya, memang. Jadi untuk kendalanya jelas tidak semua anak termasuk guru itu melek teknologi ya. Tapi karena keadaan terpaksa ya mau tidak mau, baik siswa maupun guru ya harus dipaksa bisa. Jadi kalau istilah orang Jawa itu ya mergo kulino seperti itu. Jadi ya karena kebiasaan, karena terpaksa, gelem ra gelem kudu gelem kayak gitu. Kemudian kendala yang dihadapi tentu saja kita meniliknya dari dua sisi, yaitu dari sisi siswa maupun dari sisi guru itu sendiri. Dimana kalau dari sisi guru, dimana tidak semua guru itu usianya usia muda lah ya, ada beberapa guru yang mendekati pensiun. Jadi ketika mempelajari moda daring seperti ini mereka belajarnya memang pelan-pelan. Begitu mereka bisa, mereka kayaknya pensiun. Ya soalnya memang untuk mempelajari teknologi itu kan nggak bisa langsung brut kayak gitu kan, tetap harus step by step, pelan-pelan mencoba dan lain-lain. Tapi kebetulan semangat juang guru-guru di sekolah saya itu sangat tinggi sekali ya. Jadi biarpun 2 tahun mendekati pensiun, mereka masih semangat, masih aktif, terus belajar dan lain. Kemudian untuk sekolah kami ada modelnya gini loh, jadi tutorial teman sebaya. Jadi bukan cuma siswa saja ya, guru juga, dimana nanti ada dibagi 2 guru, dimana guru yang expert atau bisa lari, yang satu guru yang belajarnya pelan-pelan. Nah, yang lari ini yang ngajarin yang pelan-pelan, jadi memang saling membantu. Kemudian untuk kendala yang dihadapi siswa tentu saja, kalau untuk siswa kelas 11 sama 12 mungkin kemarin juga sedikit paham lah ya, tapi untuk yang siswa baru ini ternyata yang banyak yang masih belajarnya itu susah atau banyak sekali kendala. Yang pertama adalah
kendala yang dihadapi ketika mempelajari sebuah IT atau ilmu teknologi, terusnya yang berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh ini, jadi mereka itu takut gitu loh. Dalam artian kalau kebetulan mapel saya sejarah ya, salah satu mahasiswa senior saya itu karena dia meninggal sebelum lulus, namanya Suhoki. Dia pernah berkata bahwa guru bukan dewa yang selalu benar dan murid bukan kerbau yang harus selalu dilecut. Nah, ini berlaku sekali di PJJ. Jadi kadang murid sama gurunya lebih pintar muridnya. Iya, karena pengetahuan di bidang teknologi ya lebih itu. Nah, kemudian ada juga yang beberapa harus masih inginnya dituntun harus seperti ini kayak gitu. Nah, sementara untuk belajar teknologi sarannya cuma kita harus berani mencoba, kalau salah diperbaiki dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi kendalanya mungkin rasa kurang percaya diri ya, untuk maksudnya kalau diklik ini gimana, kayak gitu. Karena untuk mempelajari ini nggak segampang kayak kita chatting ya. Jadi contoh kasih tugas itu mengerjakannya di Word yang ada di tim itu gitu. Jadi karena mengerjakannya di tim, tapi bisa juga menggunakan PDF atau foto dan lain-lain seperti itu. Kemudian kendala yang kedua tentu saja perangkat ya, karena tidak semua HP kompatibel dengan aplikasi Teams ya. Jadi kalau anak-anak menyebutnya HP kentang HP kentang itu ya, saya nggak paham gitu loh yang dimaksud kentang apa ya, mungkin karena memorinya sedikit atau gimana gitu ya. Jadi kendalanya mungkin di yang HP kentang atau sinyal ya. Jadi kayak saya pribadi itu kalau di dalam rumah saya nggak bisa online. Gitu. Iya, jadi saya kalau online itu ke teras. Jadi kalau malam-malam itu bawa ban nyamuk dulu. Jadi kalau nggak pakai ban nyamuk itu ya ditemani nyamuk gitu. Jadi kayak yang di berita-berita itu memang umum terjadi ya. Kayak kemarin kan saya dengar, saya baca ada berita yang mahasiswa mengerjakan tugasnya itu di luar rumah, di pinggir jalan itu, karena kalau di dalam rumah nggak ada sinyal gitu. Ya memang, karena saya sendiri juga seperti itu dan beberapa siswa juga mengalami hal yang sama. Kemudian yang lainnya tentu saja ini yang namanya online kan pasti butuh kuota ya jelas. Nah ini yang kadang antara satu anak dengan yang lainnya punya kemampuan yang berbeda ya. Cuma kan memang program pemerintah ada yang namanya bantuan pemerintah lah, yaitu juga dialokasikan untuk membelikan anak kuota. Ini kan kita sudah tahu tantangan dan ya keluh kesahnya lah ya. Sebagai seorang guru di masa pandemi lalu, sebagai seorang guru Anda punya nggak pesan-pesan untuk orang tua siswa di rumah? Kalau untuk murid-murid, jadi di sini Bapak ingatkan ya bahwa di sini bukan cuma kalian tok ya yang bingung ya, Bapak Ibu guru juga sama-sama bingung. Dimana di sini kita sama-sama belajar lah ya, pelan-pelan. Kalau ada masalah dikonsultasikan. Jadi kalian kalau mengalami kendala itu ya jangan langsung mutung terus ya udahlah terus tapi tetap semangat. Gimana caranya lah supaya bisa, karena yang untuk bisa kita butuh proses ya. Jadi nggak ada orang yang bisa langsung hebat tanpa sebuah proses, tanpa sebuah usaha. Jadi kalian juga harus berusaha ya, entah itu buka-buka YouTube atau tanya teman. Yang penting kalian mau berusaha. Kalau mengalami kesulitan, konsultasikan ke wali kelas atau ke guru mapel. Jadi jangan cuma diem aja. Daripada nanti kamu dihukum suruh nyanyi di depan. Untuk pesan buat orang tua gimana nih Pak? Nah kalau untuk orang tua, jadi di sini kan anak atau putra putri Bapak Ibu kan sedang PJJ. Jadi ketika jam atau jadwal pelajaran itu ya tolong difasilitasi baik dari sisi waktu maupun sisi finansial, khususnya kuota ya. Karena untuk PJJ ini putra-putri Bapak Ibu tetap butuh kuota untuk dapat mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru, dan diawasi juga. Jadi kuotanya itu benar-benar digunakan untuk pembelajaran, bukan untuk main game online. Karena banyak anak yang ternyata pulsanya cepat habis karena main game online. Karena keseringan mabar ya Pak? Iya mabar itu, push rank ya. Push rank. Ini
Saya sendiri sering diajakin ngepus gitu. Oh, gitu. Sering diajakin ngepus sama muridnya? Iya, cuma saya kan nggak mau main sama Legend atau Epic gitu. Gitu. Kalau belum Mythic saya nggak mau. Sombong. Enggak, noob, males ya. Saya ingatkan kembali untuk anak didik ya, untuk tetap semangat, dimana yang namanya PJJ itu kan tidak selamanya, tapi ilmunya sangat bermanfaat khususnya untuk kalian, untuk masa depan kalian. Jadi ketika kalian mendapatkan tugas itu berarti kalian diberikan sebuah kepercayaan atau diberikan sebuah tanggung jawab untuk kebaikan kalian sendiri kayak gitu. Jadi kerjakan tugas dari Bapak Ibu guru secara maksimal. Seperti itu ya Pak? Iya dong. Ke pertanyaan selanjutnya nih Pak Guru, Anda kan sudah mengajar selama kurang lebih 4 tahun ya? 4 tahun lebih. Itu tentu pasti ada yang namanya suka dan duka. Mungkin Anda bisa sedikit bercerita tentang suka dan duka menjadi guru. Jadi sebetulnya untuk menjadi guru itu karena kebetulan passion ya, cita-cita saya dari kecil ya. Jadi kalau dibilang suka dukanya lebih banyak sukanya ya daripada dukanya ya, karena jujur secara pribadi ketika mengajar itu saya senang sekali ya. Jadi mendapatkan katarsis ya atau sebuah kebahagiaan. Jadi yang namanya anak itu pasti ada saja pola tingkahnya ya yang kadang tanpa disadari itu membuat tertawa ya. Jadi dengan mengajar itu ya merasa senang. Selain itu juga ya senang aja gitu lah mengajar kayak gitu ya, karena kembali lagi kalau suatu hal dikerjakan dengan senang itu ya tidak akan terasa berat seperti itu, bahagia. Makanya untuk anak didik belajar yang rajin supaya kalian bisa menggapai cita-cita kalian kedepannya esok menjadi orang yang sukses. Amin. Itu kan tadi sudah senangnya ya Pak? Ya. Lalu dukanya itu apa Pak? Kalau duka menjadi guru, nah itu yang susah ya. Apa ya dukanya yang menjadi guru ya? Apa ya? Gajinya mungkin. Jadi gini, yang namanya guru itu kan apa ya, tuntutannya sekarang lumayan tinggi ya. Jadi harus dituntut untuk profesional. Nah, untuk menjadi profesional itu juga pasti ada sesuatu yang dikorbankan, khususnya waktu ya. Paling ya dukanya ya kadang nggak punya waktu untuk hobi kayak gitu. Ya paling itu aja. Nggak punya, jadi kita lebih banyak mengorbankan waktu untuk profesi kita ya. Ya, jadi dukanya mungkin di situ ya. Tapi secara umum ketika bersama dengan anak didik itu ya senang gitu. Karena banyak hal yang bisa mereka lakukan gitu loh. Jadi yang namanya belajar kan nggak harus baca bla 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 kayak gitu. Karena banyak sekali hikmah pelajaran yang bisa diambil saat proses pembelajaran. Yang namanya penilaian itu kan ada 3 ya, atau asesmen ya. Dimana ada asesmen learning, asesmen for learning, dan asesmen as learning. Jadi bukan cuma satu penilaian, tapi ada berbagai macam penilaian yang jika itu dilakukan kita dapat menilai seorang siswa itu bagaimana. Makanya sama Pak Menteri Pendidikan itu kan mau dihapus. Jadi penilaian itu bukan cuma penilaian setelah selesai pembelajaran, tapi juga penilaian saat pembelajaran, ketika pembelajaran, dan dalam pembelajaran itu sendiri. Berarti untuk hasil sendiri itu sebenarnya bukan yang utama ya Pak? Bukan, jadi lebih ke prosesnya. Mantap sekali. Iya dong. Ya ini kalau bagi saya sendiri, kalau misal saya muridnya Pak Lord Henry, ya, saya akan merasa sangat senang sekali punya guru seperti beliau. Kalau dikatakan senang ya gimana ya, jadi saya kan pernah kasih angket ke anak gitu loh. Jadi gimana sih perasaan saya diajar sama Pak Henry, itu ternyata mereka lebih banyak menjawab senang tapi takut. Oh gitu. Iya, senang tapi takut, ini nggak tahu gitu apa gitu. Oh gitu ya. Iya. Tapi kalau saya pribadi, saya kan udah
tahu banyak lagu campur sari, jadi saya udah nggak takut lagi kalau misal dihukum. Loh, kamu jangan salah Mas. Jadi bukan masalah nyanyinya, untuk berani maju ke depan kelas itu butuh proses, butuh perjuangan. Nah itu memang harus dibiasakan. Jadi rasa mental, percaya diri itu butuh dilatih gitu. Nah saat pembelajaran itulah. Jadi dalam artian kalau zaman kita dulu kan mungkin penggaris atau plak gitu kan biasa ya. Kalau sekarang kan udah nggak bisa, nah, makanya gimana jika anak melakukan kesalahan dan lain-lain. Nah jadi salah satunya dengan dihukum tapi yang tidak memberatkan, dalam artian dihukum tapi yang mendidik gitu loh. Kenapa? Karena anak itu kalau dimarahi, dalam artian dimarahi di depan umum, dia nanti akan merasa nggak berguna. Iya, merasa apalah aku. Nah makanya ya gimana supaya anak tersebut dihukum tapi juga bermanfaat bagi dirinya sendiri, juga bagi teman-temannya. Nah bagi teman-temannya kan terhibur toh. Iya. Kemudian ada juga anak yang duduk manis nggak ngapa-ngapain, itu saya hukum juga. Oh gitu juga. Iya. Dia juga dihukum. Iya, supaya dia tahu bahwa yang namanya musibah bisa datang kapan saja. Itu perlu dicatat ya, khususnya buat yang sekolah di SMA Negeri 2 Kebumen. Jadi kalau misal kalian diajar sama Pak Hendri, mending rusuh-rusuh aja sekalian daripada cuma diem terus dihukum. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir ya Pak. Apa yang Anda harapkan sebagai seorang guru di masa pandemi yang sedang kita hadapi sekarang? Untuk harapannya tentu saja cuma satu ya, semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Karena jujur saya sendiri itu sudah kangen ya untuk mengajar secara tatap muka ya, karena biar saya melakukan video call itu rasanya tetap beda ketika dengan mengajar tatap muka. Oleh sebab itu mari kita sama-sama untuk menjaga kesehatan kita, terus berolahraga, mematuhi protokol pencegahan COVID-19 dan tentu saja terus berdoa, karena doa itu yang utama. Betul sekali. Supaya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali lagi kumpul di sekolah tercinta. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Nanti kita lanjut habis potong rambut ya. Oke. Siap. Oke, proses cukurnya sudah selesai ya Pak. Oke. Jadi sekarang saya mau kasih giveaway buat yang udah nonton video ini. Boleh. Ntar aku yang beliin, gampang lah. Oh, oke. siap. Tinggal diambil aja ya udah, Bapak bayar. Oh. Oke, jadi giveaway-nya berhadiah ini vitamin rambut dari Rosette Barbershop. Untuk syaratnya kalian harus subscribe channel ini dan
Untuk jawabannya kalian tinggalkan di kolom komentar dan kita tunggu berapa? 1 kali 24 jam. Oke, 1 kali 24 jam setelah video ini diupload. Untuk pertanyaannya Pak, terserah, saya ikut aja pertanyaannya. Oke, karena ini di era PJJ ya, jadi pertanyaan simpel aja. Apa yang harus dilakukan oleh seorang siswa atau mahasiswa untuk dapat mengikuti PJJ dengan baik? Oke. Ya, tinggalkan jawaban di kolom komentar dan kita tunggu 1 kali 24 jam saja. Nanti langsung diambil di sini ya dianya ya. Oh iya, nanti yang milih pemenangnya Lord Henry ya. Boleh. Oke, jadi saya nggak ikut-ikut, untuk pemenang yang menentukan adalah Pak Guru Henry sendiri. Oke, sekarang kita lanjut ke layanan berikutnya karena Pak Henry ini sudah sangat berdedikasi di dunia pendidikan. Saya akan kasih layanan khusus yaitu hair mask atau masker rambut. Jadi nanti rambutnya akan kita kasih krim maskernya. Jadi fungsinya itu untuk pertama menjaga kesehatan rambut, yang kedua untuk terapi rambut yang rusak, dan yang ketiga untuk menjaga kesehatan kulit kepala. Oke, kita langsung masuk ke proses pemaskeran. Hair mask sudah rata di rambut dan kita diamkan cukup 10 menit saja. Habis itu kita bilas pakai conditioner. Habis itu finishing. Kita lihat gimana hasil akhirnya. Oke, layanannya sudah selesai, sudah potong rambut, sudah dikasih hair mask juga. Rasanya gimana Pak? Seger ya, dingin, nyaman juga. Siaplah buat ngajar online lagi di sini. Siap sering juga Pak. Gampang kalau itu. Oke, sekarang mau ada Pak Guru so closing. Aku nih yang closing nih. Iya, silakan. Oke, kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Roset Barbershop. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam.